Halo guys, kami dari kelompok 1 dan pada saat ini kami akan membahas materi terkait karakteristik dan lingkungan sektor publik. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama saya sendiri, Hendel Benedicto Mangero. Kedua ada saya, Kelvin Rafael Tulisan. Yang ketiga ada saya, Imade Wardana. Yang keempat ada saya, Rafa Jersi Burfai Takarina. Organisasi sektor publik meliputi berbagai organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan milik negara atau yang biasa disebut BUMN dan BUMD, organisasi dalam bidang pendidikan, organisasi dalam bidang kesehatan, dan organisasi lainnya. Karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta, karena fokusnya pada kepentingan publik dan tidak memiliki tujuan utama seperti mencari laba. Organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan semua pihak. Dalam mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya ekonomi dengan cara yang unik. Contoh organisasi sektor publik termasuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM, rumah sakit, puskesmas, tempat peribadatan, sekolah, universitas, partai politik, serta BUMN. Contohnya, Bank BRI, Bank BNI, PT Pertamina, Telkom, Pegadaian, dan sebagainya. Karakteristik dan lingkungan sektor publik seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik semakin mendesak. Akuntansi sektor publik menjadi tulang punggung dalam hal ini. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang karakteristik lingkungan sektor publik. Yang pertama, pengertian sektor publik. Sektor publik adalah sektor yang terdiri dari organisasi-organisasi yang didanai oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya dan bertanggung jawab untuk menyediakan atau memberikan layanan publik kepada masyarakat. Organisasi-organisasi sektor publik ini memiliki tujuan berbeda dengan organisasi-organisasi swasta, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Sedangkan akuntansi sektor publik adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas sektor publik, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan badan usaha milik negara. Dalam konteks ini, mari kita eksplor lebih lanjut terkait akuntansi sektor publik untuk memberikan informasi yang lebih kooperatif. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik serta perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, tujuan organisasi. Tujuan utama sektor publik adalah memberikan pelayanan publik, namun tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofi, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas pada sektor swasta. Sumber pendanaan sektor publik berasal dari pemerintah dan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sedangkan sumber pendanaan sektor swasta berasal dari investor dan keuntungan yang dihasilkan dari bisnis. Selanjutnya kepemilikan. Organisasi sektor publik dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta dimiliki oleh investor atau perorangan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sektor publik didasarkan pada kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Sedangkan di sektor swasta, pengambilan keputusan didasarkan pada keuntungan dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, akuntabilitas. Organisasi sektor publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Sedangkan organisasi sektor swasta harus bertanggung jawab kepada investor dan pemegang saham. Oke, yang berikut kita akan membahas mengenai lingkungan sektor publik. Lingkungan sektor publik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Untuk faktor eksternalnya sendiri dibagi menjadi 4, yaitu faktor ekonomi, politik, kultur, dan juga demografi. Nah, faktor ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP atau GDP.
Untuk faktor politik meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan juga kelembagaan. Yang berikutnya ada faktor kultur. Untuk faktor kultur meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis atau nilai sejarah, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan juga tingkat pendidikan. Yang terakhir ada faktor demografi. Untuk faktor demografi meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan juga tingkat kesehatan. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internal yang meliputi struktur organisasi, kebijakan, dan juga budaya organisasi. Ruang lingkup akuntansi sektor publik, yang pertama ada perencanaan anggaran, yang menentukan sumber pendanaan dan alokasi dana untuk program dan proyek pemerintah. Yang kedua ada pencatatan keuangan, yang mencatat setiap transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana publik. Yang ketiga ada pelaporan keuangan, yang menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan entitas sektor publik. Yang keempat, audit dan pemeriksaan, yang melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik. Yang kelima, pertanggungjawaban. Entitas sektor publik harus bertanggung jawab kepada pemegang kepentingan dan masyarakat umum atas penggunaan dana publik. Kesimpulannya, sektor publik memiliki karakteristik dan lingkungan yang kompleks dan berbeda dengan sektor swasta. Organisasi sektor publik memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga memiliki tujuan finansial yang berbeda dengan tujuan profitabilitas pada sektor swasta. Lingkungan sektor publik dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal, sedangkan ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi perencanaan, pencatatan, pelaporan, pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban. Oke guys, demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 1. Semoga dengan pemaparan materi kami bisa menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. No keys, push to start.